Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Rafandi dari Prodi Sistem Komputer dengan NPM 21143301113. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya dari kelompok Koweb yang beranggotakan saya sendiri Rangga Rafandi, kemudian ada Ammar Najmi Adra, kemudian ada Firman Syahputra dan M. Naim Nasution. Jadi kali ini kami menganalisis ide usaha kopi keliling dan jasa pembuatan website. Untuk yang non teknologinya ada kopi keliling dan yang untuk bidang teknologinya ada jasa pembuatan website menggunakan analisis metode SWOT. Jadi di sini kami membagi tugas dikarenakan eh, ada jadwal yang sedikit padat dan bentrok. Jadi kami di sini membagi tugas di mana Amar, Firman dan Naim ke lapangan untuk mensurvei langsung. Contohnya kami di sini mensurvei tentang ide bisnis kopi keliling. Jadi mereka bertiga mensurvei langsung untuk bertanya kepada penjual yang sudah melakukan ide bisnis ini dan mereka membuat beberapa pertanyaan dan di sini nanti kami juga membuat kuesioner di mana kami menanyakan 25 responden itu dari teman-teman kami yang ada di Pancabudi juga mungkin tidak banyak, hanya 25 dan nanti hasil dari respon mereka akan kami analisis menjadi menggunakan analisis SWOT. Oke, pendahuluan. Jadi, ide bisnis kopi keliling ini adalah konsep usaha yang menawarkan layanan penjualan kopi dengan mobilitas tinggi. Kemudian biasanya itu menggunakan kendaraan seperti motor atau van yang telah dimodifikasi. Dengan model bisnis ini, penjual dapat menjangkau berbagai lokasi strategis seperti perkantoran, kampus, acara, atau kawasan ramai lainnya. Nah, kemudian tuh ada ide bisnis jasa pembuatan website. Ini adalah peluang usaha yang berfokus pada penyediaan layanan pengembangan dan desain situs web untuk individu, bisnis, ataupun organisasi. Jadi di era digital sekarang yang sudah makin berkembang, keberadaan website ini bisa dibilang salah satu kewajiban lah untuk kita pribadi maupun bisnis ataupun organisasi. Mungkin itu pendahuluannya kenapa kami memilih ide bisnis kopi keliling dan untuk teknologinya jasa pembuatan website. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Ide bisnis yang pertama yaitu kopi keliling yang non teknologi. Nah, ini ada dokumentasinya. Kemudian ini adalah kuesioner untuk bisnis kopi keliling dari 25 responden yang sudah kami minta untuk mengisi beberapa pertanyaan. Dan yang pertama itu ada seberapa sering Anda membeli kopi dari gerai kopi keliling. Dilihat dari data yang kami dapat, 56% itu yang warna biru itu setiap hari katanya membeli kopi keliling dan dilihat juga untuk yang terbanyak kedua yaitu beberapa kali seminggu. Nah, jadi dilihat dari tren sekarang banyak nih eh, masyarakat-masyarakat ataupun ya masyarakat yang meminati bisnis kopi keliling sebagai konsumen. Nah, jadi untuk dari dijadikan bisnis ini mungkin sangat berpeluang ya. Nah, jadi bisa dilihat 56% ini cukup banyak dari 25 orang, 56%-nya hampir setiap hari mereka membeli kopi keliling. Kemudian kami menanya tentang apa yang paling menarik dari konsep kopi keliling, yaitu mereka menjawab yang paling banyak itu karena harga yang lebih terjangkau. Nah, jadi di antara ada mobilitas yang fleksibel, kemudian harga yang terjangkau, pengalaman unik dan tidak perlu membayar parkir. Nah, paling banyak itu mereka menjawab harga yang lebih terjangkau. Jadi bisa dibilang yang paling menarik tuh mungkin dari harganya yang terjangkau dibandingkan kita beli kopi di kafe-kafe ataupun tempat kopi lainnya yang permanen tempatnya ya. Nah, kemudian kami tanya berapa harga yang dianggap wajar untuk secangkir kopi dari gerai kopi keliling. Nah, ini
72% menjawab mereka menganggap wajar harga untuk kedai kopi keliling itu di bawah 10.000. Jadi ya memang yang didapat dari kesimpulan ini mungkin untuk data yang ini bisa didapat kalau harga untuk kopi keliling yang wajar itu di bawah 10.000. Kemudian apa yang paling mempengaruhi keputusan Anda membeli kopi dari gerai kopi keliling? Nah, lagi-lagi di sini kami menanyakan ada kualitas kopi, harga, lokasi, dan pelayanan, dan paling banyak itu ada di harga. Jadi mereka memang sangat tertarik karena harganya yang terjangkau, murah, kemudian diikuti lokasinya juga fleksibel, kemudian ya ada beberapa yang kualitas kopinya tetap bagus, tetap enak, dan pelayanannya juga yang ramah. Kemudian kami juga bertanya apa yang kamu tidak suka dari gerai kopi keliling. Di situ kami mendapat beberapa pernyataan banyaknya polusi dari kendaraan sekitar, kemudian ada susahnya menemukan gerai kopi keliling karena mungkin dia tidak menetap di suatu tempat. Kemudian ketersediaan stok selalu cepat habis atau sedikit. Kemudian susah untuk memesan jika cuaca sedang buruk dan menyebabkan kemacetan jika berhenti di pinggir jalan. Nah, dari lima opsi tersebut, yang banyak tidak disukai dari gerai kopi keliling ini susahnya menemukan gerai kopi tersebut. Nah, di sini ada 60% atau 15 orang yang menjawab susah menemukan gerai kopi keliling. Nah, ini bisa jadi suatu kelemahan juga ya, nanti bakal dianalisis oleh lewat SWOT-nya. Nah, kemudian jenis kopi apa yang paling diminati dari 25 responden ini mereka menyukai 64% menyukai kopi susu. Mungkin itu udah jadi yang wajar ya, yang udah jenis yang wajar untuk kopi kekinian gitu. Dan dilihat cold brew masih sedikit yang berminat dari 25 responden dan juga kopi hitam juga tidak terlalu banyak yang minati. Yang paling banyak itu memang kopi susu dan kopi dengan rasa unik seperti hazelnut, karamel dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah analisis SWOT bisnis kopi keliling. Jadi kekuatannya itu dari survei dan data yang didapat untuk kekuatannya untuk strength itu harga yang terjangkau. Kemudian ada mobilitas yang tinggi karena dia tidak menetap di suatu tempat, jadi lebih fleksibel, kemudian praktis. Jadi ini untuk dari segi yang mau berbisnis juga tidak memerlukan tempat permanen, jadi lebih hemat kos lah untuk modal di awal ya. Nah, kemudian untuk weakness atau kelemahan, maaf ini kelebihan satu, oke. Weakness atau kelemahan itu kualitasnya mungkin terbatas karena konsep keliling ini bisa jadi fasilitas untuk menjaga kualitas itu jadi kurang optimal. Mungkin karena tidak di tempat permanen ya kan itu harus dibawa-bawa mungkin kualitasnya bisa jadi menurun dan jadi tidak konsisten juga kualitasnya. Kemudian keterbatasan daya tarik. Nah, ini ada beberapa responden yang mengeluhkan soal terbatasnya menu ataupun kurang istimewa dibandingkan kedai permanen ya karena kan ini kopi keliling jadi mungkin untuk pengalaman pembeli pembeli dan ya pembeliannya itu mungkin kurang sebagus ataupun seenak yang menggunakan kedai permanen. Oke, kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada tren kopi mobile yang meningkat. Nah, jadi sekarang tuh masyarakat menyukai hal yang praktis sehingga ada peluang besar untuk meningkatkan jangkauan. Mungkin ya makin banyaknya lah seperti yang di poin nomor 2 ini kemitraan dengan aplikasi pemesan makanan. Oh, ini bisa memperluas akses pelanggan. Nah, ini maksudnya mungkin bisa juga dimasukkan ke e-commerce ataupun seperti Shopee Food atau GrabFood, GoFood. Nah, biar agar lebih fleksibel sih. Mungkin untuk sistemnya gimana itu mungkin dipikir nanti bisa diatur gitu ya. Cuman mungkin ya bisa lah gitu untuk dikembangkan agar lebih fleksibel lagi. Kemudian pengembangan varian menu. Mungkin untuk kopi keliling ini karena terbatasnya tempat penyimpanan,
dan stoknya juga terbatas. Jadi mungkin untuk sekarang itu kan masih menunya belum banyak variasi ya, tapi pasti bisa aja untuk kedepannya di lebih banyakin lagi nih menu-menu yang lebih bervariasi. Kemudian untuk ancaman atau threats itu persaingan karena bisnis kopi keliling ini cukup banyak bermunculan belakangan ini melihat viralnya tren kopi keliling. Jadi ini khususnya di Medan, di kota Medan aja sudah bermunculan beberapa merek kopi keliling. Mungkin dari gerobak truknya ada yang warna merah, udah ada ungu, kuning, dan yang biru itu udah mungkin udah ada 4 merek ya untuk kopi keliling ini. Kemudian ketergantungan pada lokasi. Jadi kan karena lokasi yang tidak tepat, misal kopi kelilingnya ini tidak tepat gitu, tidak di tempat yang strategis, mungkin tidak dekat kampus ataupun kantor ataupun sekolah mungkin. Nah, jika kejauhan ataupun tidak strategis ya pasti penjualan akan menurun drastis. Oke, kemudian ide bisnis yang bidang teknologi yaitu jasa pembuatan website. Nah, di sini kami dari tim Koweb berinisiatif untuk yang bidang teknologi kami ingin membuat jasa pembuatan website karena ada beberapa yang dari kami juga bisa, bukan sudah bisa, cukup lah, cukup mengerti untuk pembuatan website. Jadi kami mengambil ide yang ini. Nah, jadi ini kami ada memberikan atau menanyakan kuesioner kepada 25 responden yang tadi juga, seperti yang Kopik. Di sini bisa dilihat yang pertama kali kami tanyakan yaitu apakah Anda memiliki website untuk bisnis ataupun keperluan pribadi. Nah, dari data yang didapat 76% dari 25 orang itu tidak mempunyai website tapi tertarik untuk membuatnya. Jadi mereka ini belum punya tapi sebenarnya pengen gitu punya. Nah, jadi jika mereka membutuhkan website, layanan apa nih yang paling penting bagi Anda? Berhubung ini eh, untuk pribadi ya kan kami tanyanya untuk ya mungkin sama-sama mahasiswa jadi mereka ini pengennya tuh yang harganya lagi yang harganya tuh terjangkau. Kemudian untuk budget budget berapa yang Anda ingin keluarkan jika bisa memesan jasa pembuatan website. Jadi ya mereka banyak yang memilih di bawah 1 juta. Nah, jadi sebagian besar nih ada 68% memilih di bawah 1 juta. Kemudian untuk 20%-nya ada di angka 5 juta dan 10 juta. Mungkin ini untuk yang lebih profesional ya. Kemudian apa yang paling mempengaruhi keputusan Anda dalam memilih jasa pembuatan website? Nah, jadi yang paling mempengaruhi keputusan mereka, para responden dalam memilih jasa pembuatan website itu lagi-lagi di harga. Mereka mungkin sangat melihat ya kalau ada yang murah kenapa tidak gitu ya. Ini juga jadi bisa jadi peluang gitu mungkin untuk jasa pembuatan website. Kemudian fitur apa nih yang paling dibutuhkan di website mereka. Jadi mereka itu menjawab ada sama nih 48% yaitu yang pertama blog atau halaman konten untuk pribadi dan galeri atau portofolio. Nah, jadi mungkin karena ini mereka ingin buat untuk website pribadi mungkin bisa mereka itu pengen bisa entah membuat halaman blog atau halaman konten gitu mereka sendiri ya untuk mereka sendiri kemudian bisa juga untuk portofolio mereka sendiri ibarat lebih CV lebih modernnya mereka nah jadi fitur yang paling mereka inginkan sih itu dari data yang didapat ya kemudian apa yang Anda tidak suka jika menggunakan hasil website dari jasa penjual website. Nah, yang mereka tidak suka itu mungkin nanti hasilnya kecepatan loading itu lambat atau lemot. Jadi mungkin diklik satu menu itu loadingnya lama. Nah, dan yang terbanyak kedua itu ada desain yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Jadi ya ini bisa jadi kelemahan untuk jasa pembuatan website ya.
karena mungkin website bisa lama dan desainnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, kemudian ini ada hasil analisis SWOT-nya untuk bisnis jasa pembuatan website. Yang pertama itu strength, harga harga yang kompetitif. Jadi mayoritas responden menyebutkan bahwa anggaran pembuatan website di bawah 1 juta itu masih wajar. Kemudian portofolio dan pengalaman, banyak responden mempertimbangkan pengalaman penyedia jasa yang bisa menjadi kekuatan besar seperti yang di atas tadi. Mereka juga banyak memilih portofolio dan pengalaman pembuatnya. Jadi lebih percaya gitu. Itu kalau dari yang membuat websitenya ini portofolio bagus, eh, backgroundnya bagus, mungkin jadi lebih percaya untuk para mereka user-user ataupun konsumen yang akan membeli jasa website dengan mereka. Dan fitur yang beragam. Responden menginginkan fitur seperti galeri produk. Nah, ini juga ada toko online tadi seperti yang di atas dan blog yang menunjukkan bahwa ada berbagai opsi layanan yang bisa ditawarkan. Nah, untuk kelemahan atau weakness-nya itu desain tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini banyak juga mungkin sebagai user ataupun pembeli ya konsumen, banyak pelanggan khawatir tentang desain yang tidak sesuai dengan harapan atau kurang interaktif. Kemudian masalah kecepatan dan responsivitas. Jadi tadi beberapa responden juga mengeluhkan jika membuat jasa website melalui orang lain gitu yang membuat bisnis jasa pembuatan website itu mungkin mereka mengeluhkan kejadian bisa aja websitenya itu lambat, ya lemot gitu, kemudian kurang responsif di berbagai perangkat. Jadi mungkin saat dibuka di desktop bagus, di web di apa di Android mungkin kurang bagus gitu ya. Nah, jadi untuk opportunities, peluang yang pertama itu ada tingkat kebutuhan digitalisasi tinggi. Nah, ini karena semakin banyak usaha kecil hingga besar yang membutuhkan website, baik untuk bisnis ataupun portofolio pribadi. Seperti yang tadi data yang kita dapat, banyak yang tidak memiliki website tapi tertarik untuk membuatnya, untuk memilikinya juga. Nah, kemudian ada peningkatan layanan after sales. Dengan meningkatkan dukungan setelah penjualan, jasa pembuatan website dapat menambah nilai kepuasan pelanggan. Jadi, eh, ini peluang juga jika membuat jasa pembuatan website itu setelah website jadi tidak langsung ditinggalkan gitu, ada nama after sales ya, itu juga pasti menjadi nilai plus. Kemudian threats atau ancaman, yang pertama itu ada persaingan dengan platform website builder. Nah, ini jadi ancaman juga nih untuk pembuat jasa pembuat website. Jadi seperti alat-alat DIY seperti Wix atau WordPress yang menawarkan kemudahan pembuatan website yang bisa mengurangi kebutuhan akan jasa pembuatan website profesional. Jadi memang seperti kita tahu udah banyak web seperti Wix atau WordPress yang bisa membuat website itu sangat mudah ya, seperti drag and drop doang, nggak perlu di coding dan lain-lain ya. Memang pasti ada keterbatasannya menggunakan itu, tapi memang dengan Wix atau WordPress bisa lebih murah dan mudah. Nah, ini jadi cukup jadi ancaman untuk yang ingin membuat bisnis jasa pembuatan website secara profesional. Nah, ya. Kemudian untuk perubahan yang kedua perubahan redesign. Jadi itu desain dan fitur website yang cepat usang bisa mengurangi relevansi dari layanan ini jika tidak ada pembaruan rutin. Nah, jadi itu mungkin dari yang ide bisnis kedua ya. Jadi kesimpulan, bisnis kedai kopi keliling memiliki potensi yang cukup besar, terutama di kalangan masyarakat urban yang menghargai mobilitas dan fleksibilitas. Dengan harga yang terjangkau, konsep ini dapat menarik pelanggan yang mencari pilihan praktis, namun tantangannya terletak pada konsistensi kualitas dan keterbatasan menu yang dapat mengurangi daya tarik. Persaingan yang ketat dari konsep serupa juga bisa menjadi ancaman, terutama jika lokasi kurang strategis untuk berkembang. Peluang ada pada tren kopi mobile yang semakin populer dan pengembangan varian menu serta kerjasama dengan aplikasi pengantar makanan. Jika dioptimalkan, bisnis ini dapat berkembang dengan baik di tengah dinamika pasar yang cepat. Kemudian, bisnis jasa pembuatan website memiliki daya tarik karena harga yang kompetitif dan opsi fitur yang beragam, seperti toko online, blog, galeri produk. Dan ini menarik bagi banyak bisnis kecil dan menengah yang semakin membutuhkan kehadiran digital, kekuatan dari portofolio, dan pengalaman penyedia jasa menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan kepercayaan klien. Namun, masalah pada desain yang tidak sesuai ekspektasi dan kecepatan responsivitas situs adalah kelemahan yang harus diperbaiki.
Kemudian persaingan dari platform DIY seperti Wix dan WordPress dapat menjadi ancaman serius. Untuk tetap kompetitif, bisnis ini perlu meningkatkan layanan purna jual dan terus mengikuti perkembangan tren desain web agar tetap relevan di pasar yang selalu berubah. Nah, jadi itu mungkin dari kami. Saya sebagai yang menganalisis data, yang mengolah data dari teman-teman Amar, Firman, dan Naim dapatkan. Jadi saya telah mempresentasikannya di dokumen dan saya presentasikan langsung di sini. Jadi saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensurvei ke lapangan. Jadi mungkin itu saja untuk tugas kami. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.